Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA kelas 6 SD. Yuk disimak video pembelajaran Ibu berikut ini. Anak soleh dan soleha, masih ingatkah kalian dengan bunga? Bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan. Serbuk sari yang merupakan alat perkembangbiakan jantan jatuh di atas kepala putik yang merupakan alat perkembangbiakan bunga betina. Pada video kali ini, kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Individu baru atau anak berasal dari satu induk saja, sehingga individu baru merupakan bagian dari tubuh induknya. Sifat individu baru sama persis dengan sifat induknya. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan terjadi secara alami tanpa ada bantuan dari manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang prosesnya dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah tunas. Pernahkah kalian melihat pohon bambu yang baru tumbuh? Pohon bambu yang baru tumbuh itulah yang disebut tunas. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang bisa tumbuh secara tunas ialah bambu, pisang, dan tebu. Selain tunas, ada juga tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada batang. Biasanya tunas ini tumbuh pada daun ataupun pada akar. Contohnya, tunas yang tumbuh pada daun terjadi pada tanaman cocor bebek. Sedangkan tunas adventif yang tumbuh pada akar biasa terjadi pada tanaman sukun, cemara, dan talok atau kersen. Perkembangbiakan vegetatif selanjutnya adalah spora. Jenis tanaman paku-pakuan, pada bagian bawah daunnya terdapat titik-titik berwarna coklat yang disebut spora. Kalau kalian mengamati tanaman suplir, kalian biasa melihat di bawah daun tanaman tersebut akan ada bintik-bintik. Nah, jika spora tersebut jatuh ke tanah, maka akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang bisa tumbuh dengan spora yaitu paku, jamur, lumut, dan suplir. Cara perkembangbiakan vegetatif selanjutnya adalah dengan cara geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh merambat di atas tanah. Biasanya cara perkembangbiakan seperti ini dilakukan oleh tanaman arbei, rumput teki, stroberi, dan pegagan. Perkembangbiakan vegetatif selanjutnya adalah umbi. Umbi terbagi menjadi 3 macam, yakni umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Biasanya tanaman seperti wortel, singkong, dan lobak berkembang biak menggunakan umbi akar. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Kentang dan ubi merupakan contoh tanaman yang berkembang biak menggunakan umbi batang. Umbi yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Tanaman seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, serta bunga tulip biasa berkembangbiak menggunakan umbi lapis. Cara perkembangbiakan vegetatif alami yang terakhir adalah rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Tanaman sejenis jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan kencur berkembang biak menggunakan rizoma. Sekarang mari kita cari tahu bagaimana cara tumbuhan berkembang biak menggunakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang biasa dilakukan yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok adalah
membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Biasanya mencangkok ini dilakukan pada tanaman yang berbatang kayu atau sering juga dilakukan pada buah-buahan seperti buah mangga, jambu biji, ataupun jambu air. Selain mencangkok, ada juga menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menempel mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Misalnya, kita akan menempelkan cabang tunas dari pohon mangga harum manis dengan pohon mangga mana lagi. Perkembangbiakan vegetatif buatan selanjutnya yakni mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung adalah menggabungkan batang bawah dengan batang atas dua tanaman yang sejenis. Perkembangbiakan vegetatif buatan selanjutnya yaitu dengan cara stek. Menyetek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan potongan bagian tumbuhan tersebut, bisa batang, daun, dan akar di atas tanah. Stek batang biasa dilakukan pada tanaman singkong, tebu, mawar, melati, dan kangkung. Stek daun bisa dilakukan pada tanaman cocor bebek dan tanaman begonia, sedangkan stek akar bisa dilakukan pada tanaman sukun. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang terakhir adalah merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga akan tumbuh menjadi akar. Contohnya, tanaman anyelir, apel, anggur, dan alamanda biasa dilakukan perkembangbiakan dengan cara merunduk. Nah, itulah tadi perbedaan perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Semoga bermanfaat bagi anandaku semua. Jika ada yang kurang dipahami, silakan bertanya kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.